medan pertempuran. Di sini para raider dilahirkan dengan jiwa satria, infanteri namanya, serta marga pedoman kita. Gunung, hutan, rawa, laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat SD sekalian, bertemu kembali dengan Pak Guru Walan pada kegiatan Field Trip to Museum Satria Mandala atau wisata edukasi ke Museum Satria Mandala. Tujuan dari wisata edukasi ini antara lain implementasi materi fakta sejarah mengenal perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan NKRI. Peserta edukasi ini terdiri sekitar 150 murid kelas 5 dan beberapa guru dan orang tua sebagai pendamping. Baiklah sobat SD sekalian, kita simak baik-baik. Inilah tampilan suasana Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala yang terletak di Jalan Gatot Subroto nomor 14 Jakarta Selatan ini menyimpan sejarah tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Menariknya, koleksi yang ada di dalam Museum Satria Mandala seputar peralatan yang digunakan oleh TNI seperti senjata berat dan ringan, atribut ketentaraan, kendaraan perang, dan berbagai jenis pesawat terbang. Hai sobat SD sekalian, yuk kita lihat bagaimana suasana teman-teman kita dari SDN Pejaten Timur 01 yang akan segera memasuki pintu masuk Museum Satria Mandala. Wow, luar biasa ini ya. Karena siswanya banyak, maka dibagi beberapa pos-pos shift sehingga tidak terjadi menumpuk. Nah, kebenaran Pak Guru Walan di bis kedua menemani teman-teman sobat SD sekalian untuk menyusuri Museum Satria Mandala. Nah, ini ada pembangunannya ya. Baik, kita mulai saja. Sebelum dijadikan museum, tempat ini lebih dikenal dengan nama Wisma Yaso, kediaman istri Soekarno bernama Ratna Sari Dewi. Wisma Yaso juga tempat Soekarno disemayamkan sebelum akhirnya dipindahkan di pemakaman di Blitar, Jawa Timur. Mulanya museum ini akan dibangun di Istana Presiden di Bogor. Tetapi Presiden Soeharto tidak setuju dan menyarankan untuk menggunakan rumah Wisma Yaso. Setelah itu, Wisma Yaso dipugar pada 15 November 1971 dan mulai dibangun menjadi museum. Penamaan Satria Mandala diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti lingkungan keramat bagi para ksatria. Nah, bagaimana isi Museum Satria Mandala? Yuk kita simak isi dari Museum Satria Mandala. Museum ini menyimpan 74 diorama yang menggambarkan peranan TNI dalam rangka membela sekaligus mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu diorama yang ditampilkan di dalam museum adalah perjuangan TNI bersama rakyat dalam menumpas gerombolan separatis DITI di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan sekitar tahun 1960-an. Selain diorama, ada juga dokumen, peta operasi, dan benda-benda relik lainnya. Lebih lanjut, diorama lain yang ada di Museum Satria Mandala sebagai berikut. Ada diorama sejarah kelahiran TNI, ada diorama proklamasi, ada diorama pertempuran Ambarawa, dan diorama pertempuran Surabaya. Di bagian luar ruangan, pengunjung disajikan dalam koleksi senjata berat dan ringan serta beragam kendaraan perang. Kendaraan perang yang tersimpan seperti tank, panser,
jeep, helikopter, kapal, dan berbagai jenis pesawat terbang. Nah, salah satu pesawat terbang yang tersimpan di Museum Satria Mandala adalah pesawat Amerika AT-16 Harvard, P-51 Mustang, dan B-25 Mitchell. Sementara itu, kendaraan laut yang tersimpan adalah KRI Patimura. Nah, kayak ini kita lihat di sini adalah gambar foto atau gambar dari Presiden Soeharto ya. Nah, ini gambar Presiden Soeharto. Nah, sini ada sejarah-sejarahnya yang kita lihat ya, dari awal dilantik hingga 32 tahun memimpin pemerintah Indonesia ini ya. Ya. Nah, kita lihat sama-sama sobat SD sekalian. Di sini juga ada masa Orde Baru ya yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, tercantum di sini semua. Nah, bagi sobat SD sekalian yang ingin tahu sejarah pemerintahan Presiden Soeharto di sini sudah ada dan komplit ya. Gitu. Baik, kita teruskan lagi. Kita lihat di sini juga ada bendera-bendera Panji ya. Bendera Panji masing-masing angkatan ya, dari angkatan darat, angkatan laut hingga angkatan udara ya. Di sini juga ditampilkan beberapa peralatan perang ya, hingga sejarahnya juga di sini ada. Nah, ada bermacam-macam diorama di sini yang tadi sudah Pak Guruan sebutkan ya. Tampaknya seperti, nah ini juga ada foto tentara keamanan rakyat ya yang sedang berjuang melawan penjajah ya. Kita saksinya terus berfoto-foto untuk mengambilkan data untuk membuat laporan nantinya di SDN Pejaten Timur 01. Wah, luar biasa ini ya. Dan ini juga ada tampak beberapa foto-foto Panglima ABRI ya, dari tahun ke tahun ya. Dari pertama Panglima ABRI itu Jenderal Sudirman ya, hingga yang sekarang ya sudah ditampilkan. Wow, luar biasa sekali ya. Dan kita lagi di sini ada ruang senjata. Wah, keren banget nih ya. Nah, para sobat sekalian menyusuri melihat senjata-senjata yang ada di Indonesia, terutama di TNI. Wah, asik juga ya teman-teman sobat sekalian, sedang melihat berbagai senjata-senjata yang pernah digunakan oleh tentara kita zaman dulu atau ya penjajahan hingga zaman sekarang ya. Kita lihat, wow, luar biasa. Teman-teman sobat ED sekalian sangat senang ya, karena mungkin baru pertama kali melihat senjata-senjata itu. Wah, terpampang begitu dengan displaynya kelihatan ya. Wah, dari tahun berapa dibuat, dari negara mana dibuat, ini sudah tercantum di sini ya. Luar biasa. Kita lanjutkan ke Museum Perjuangan Bangsa. Nah, ini dia ya. Terus berlanjut naik ke atas terus ya, untuk mencari informasi yang lebih lengkap lagi ya. Nah, di sini tampil diorama perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia ya dari serangan penjajah. Luar biasa, tidak ada tampak kelelahan bagi anak sekalian ya. Rupanya mereka dengan serius mencatat dan mendokumentasikan. Wah, ini ada Pak Ejilan ya, mendamping bis 1 di bis 1. Oke, nah ini dia ada kendaraan perang ya yang digunakan oleh tentara-tentara kita. Luar biasa ini ya. Mereka melihat, mencatat tahunnya, mencatat nama jenis mobilnya, tahun berapa dibuat, siapa yang membuat, dan apa yang digunakannya ya. Benar-benar
penyaksian yang benar-benar dahsyat sebagai bagian dari materi fakta sejarah ya. Jadi tujuan dari adanya wisata edukasi ini juga mengenal bagaimana peran dari TNI sebagai pelindung rakyat. Kita lanjut lagi, kita berada di Taman Dirgantara. Wow, di sini penampakan dari berbagai macam pesawat ya, dari helikopter, pesawat tempur di sini sudah terlihat di sini ya. Waduh, luar biasa ini ya. Benar-benar terpajang ya dengan wujud aslinya. Haha, keren ya. Aduh, dari pesawat-pesawat yang lama. Wah, ini Pak Agus ya. Pesawat-pesawat lama di sini ada semua ya, yang pernah digunakan oleh Tentara Nasional kita. Dulu namanya adalah Tentara Keamanan Rakyat ya. Sekarang ubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ya, setelah mengunjungi Taman Dirgantara, maka berakhir sudah kunjungan ke Museum Satria Mandala. Walaupun masih ada beberapa tempat yang mungkin belum dikunjungi di museum ini karena keterbatasan waktu yang begitu cepat, kita akan berkunjung lagi ke museum-museum berikutnya karena masih ada museum yang harus kita kunjungi, yaitu Museum Nasional hingga Monumen Nasional. Sampai jumpa lagi di lain hari kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.